yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Yang kami hormati Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat beserta segenap pengurus, Bapak Waka, Pak Skum, Pak Wakaskum, kemudian Bendahara dan Wakil Bendahara, Ketua Bidang beserta anggota dan Korwas semua jenjang baik RA, MI, MTS dan MA. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Pokjawas Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat, yang kami hormati Korwas MI, RA, MTS, MA Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pengawas madrasah baik RA, MI, MTS, dan MA yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada malam ini, malam Minggu ya, Sabtu malam Minggu 6 Agustus 2022, alhamdulillah keluarga besar Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat bisa bersilaturahmi kembali melalui media maya atau virtual pada malam ini. Izinkan Abdi selaku Korwas MI Provinsi Jawa Barat menjadi pemandu acara pada rakor ini. Sebelum dilanjutkan, apakah suara Abdi ka kupingna saya? Saya, Kang. Saya alhamdulillahnya, alhamdulillah hatur nuhun. Saya mencrang. Mencrang hatur nuhun ka sadayana. Mencrang pisan Pak Dokter. Hatur nuhun Baji, hatur nuhun. Mohon izin menyampaikan susunan acara kaitan pada rakor ini. 2 jam ke depan harus efektif menghasilkan hasil keputusan yang benar-benar sesuai harapan pada malam ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, arahan kegiatan. Pertama, dari Bapak Wakil Ketua, Bapak Haji Tatang. Kemudian yang kedua dari Bapak Sekretaris Umum, Bapak Haji Munib. Kemudian informasi teknis pelaksanaan workshop implementasi kurikulum Merdeka untuk tingkat Provinsi Jawa Barat. Pertama akan disampaikan oleh Bapak Korwas MTS Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Widad, dan saling mengisi dan melengkapi Korwas MI Provinsi Jawa Barat. Kemudian nanti ada aspirasi, diskusi, dan RTL kaitan dengan workshop ini. Kemudian doa dan tutup. Itu sunan acara pada rakor malam ini, Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat. Baik, untuk menghemat waktu, kita buka acara rakor ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah rakor pada malam ini berjalan lancar dan penuh berkah. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat, Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Ajid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Ahad ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa secara langsung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kita sehat, panjang umur, ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa semoga juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan pengikutnya. Mudah-mudahan tercurah kepada kita semua
nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang pertama Kang Didin sebagai host ya dalam kegiatan dengan Kang Lukman pada kegiatan malam hari ini. Yang saya hormati wakil ketua Kang Tatang, mudah-mudahan sudah masuk ya, udah masuk belum ya? Terima kasih juga saya hormati Kang masuk. Haji Munib. Oh, Kang Tatang sudah masuk. Alhamdulillah. Ya, Kang Haji Munib yang saya hormati. Kemudian koordinator pengurus ya MI Kang Dr. Momon, alhamdulillah ya sebagai juga pembawa acara. Kemudian Kang Dr. Widad sebagai koordinator pengawas MTS ya. Rekan-rekan para pengurus Pokjawas Provinsi, walaupun kelihatan Pak Jejen dari kota Sukabumi masih di dalam mobil, mudah-mudahan tidak terkunci di dalam mobil begitu. Alamin. Mohon maaf, ini saya sendiri mempergunakan laptop begitu ya, punya istri saya begitu ya. Mungkin rekan-rekan para pengurus dan para pengawas Madrasah Provinsi Jawa Barat, ya saya sendiri bersyukur pada Allah SWT, saya sudah sekarang mempunyai pendamping. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Diumumkan Ding-dingnya Pak Ketua. ya sekarang sudah Di menikah bulan lagi, madu. baru saya pamirkan kepada rekan-rekan Mohon sekarang. dipamerkan. Bunda. Siapa beliau? Mohon, alhamdulillahirobbilalamin, kadangu. Eta Pak Jejen. Ya, alhamdulillah Kang Syukron. Jejen. Alhamdulillah. Saya dijodohkan oleh Allah SWT dengan Bunda Hani ya, yang rekan-rekan para pengurus sudah tahu begitu ya. Doanya dari rekan-rekan semua begitu ya. Semoga rumah tangga kami Alhamdulillah. ada dalam ridho Allah, dalam keberkahannya, menjadi Amin. rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi Amin. alhamdulillah doa dan dorongan dari rekan-rekan semua mungkin itu ya. Ya saya sendiri tidak menyangka akan berjodoh dengan beliau karena itulah mungkin kalau jodoh seperti itu Kang Didin. Amin. Ulah sok kabita Kang Didin cicing we Kang Didin mah entos kadung mah pelihara we. Sip lah. Cepean. Itu rekan-rekan semua, saya sendiri belum mengadakan syukuran dengan rekan-rekan semua, mudah-mudahan Adi di suatu cohatin, waktu kita eta bisa sahan bakal di biru. ya bisa syukuran bersama nanti ya. Jadi belum gitu. Ya, amin. Rekan-rekan semua hanya doanya saja. Kami sudah melakukan akad pernikahan di Bandung. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini tindak lanjut sebenarnya saya setelah kegiatan webinar dengan atau Zoom dengan Pokjawas Aliyah begitu ya, Madrasah Aliyah Jawa Barat. Kemudian saya berpikir kenapa untuk MI dan MTS tidak. Makanya saya langsung menemui Pak Koordinator, Pak Dr. Momon dengan Pak Dr. Widad untuk sama-sama bagaimana kita sendiri mengadakan kegiatan untuk rencana kegiatan untuk tingkat MI dan MTS. Alhamdulillah direspon oleh Kang Dr. Momon dan Kang Dr. Widad sehingga kita bisa bertemu dalam pertemuan sekarang ini. Mudah-mudahan pertemuan sekarang itu menghasilkan rujukan. Jadi Kang Dr. Widad, Kang Dr. Momon silahkan. Untuk Aliyah itu direncanakan tanggal 22, Kang. 22, 23 berarti untuk Aliyah, tempatnya di gedung YVLP PGRI ya. Betul. Di Talaga Bodas itu untuk tingkat Aliyah ya Kang Didin ya gitu. Betul. Ya, insya Allah pematerinya diambil dua satu dari ketua APSI Jawa Barat ya, ketua APSI Jawa Barat, dan yang kedua ketua umum yaitu dari Pokjawas Madrasah Nasional. Mereka yang sudah mengantongi sertifikat sebagai pemateri dalam implementasi kurikulum Merdeka.
Jadi untuk sementara di Jawa Barat para pengawas madrasah belum mempunyai itu. Nah, dan juga kita dituntut karena sebentar lagi ada madrasah-madrasah binaan kita, baik di tingkat RA, MI, MTS dan Aliyah, itu di Jawa Barat ada yang dijadikan pilot project untuk kurikulum merdeka. Oleh karena itu sebelum madrasah ya ataupun satuan pendidikan kita itu mereka nanti memberlakukan kurikulum merdeka, alangkah lebih bijaknya para pengawas juga terlebih dahulu sudah dibekali oleh kita semua. Makanya Jajahan. kegiatan ini saya menyambut baik sekali. Kang Dr. Momon nanti dengan Kang Dr. Widad nanti coba bagaimana rumusannya untuk kegiatan itu, apakah nanti dari aliyah nyambung, aliyah 2223 misalkan ya, untuk MI, MTS begitu, apakah mau disatukan nanti pematerinya bisa bergilir begitu. Itu silahkan. Hanya mungkin saya sendiri sudah ngasih tahu ke Kang Didin, saya ada kegiatan nasional sebagai tim penilai angka kredit kenaikan ke 4B dari Direktorat PAIS. Saya ditugaskan untuk mengadakan pembinaan. Saya mintanya di Bangka Belitung tanggal 22, 23 itu ke Bangka Belitung. Jadi mungkin saya sendiri untuk aliyah sudah saya ngomong ke Kang Didin begitu ya. Mungkin tidak bisa hadir. Insya Allah pertemuan-pertemuan untuk MTS dan aliyahnya, MTS dan MI-nya bisa begitu ya. Jadi itu mungkin bekal-bekal yang perlu saya sampaikan. Rekan-rekan semua malam ini usahakan tuntas Kang Dokter. Tuntas, punya rumusan, punya kepanitiaan, kapan dilaksanakannya, di mana dilaksanakannya, kira-kira besaran biayanya berapa. Begitu ya. Itu silahkan dirumuskan oleh rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kegiatan kita akan berjalan dengan lancar, ada dalam ridho Allah SWT. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Di catatan saya sudah 120 partisipan. Gitu ya. Ini mudah-mudahan terus bertambah karena pengawas MTS dengan MI itu ada berapa Kang Dokter Momon? Ya, Untuk 400 ya. MI 273. Iya, 273 tambah MTS mungkin jadi 400 ada. Ya, sementara partisipan baru sekitar 121 begitu ya. Ini mudah-mudahan rekan-rekan bisa masuk sehingga nanti bisa mengetahui rencana kita. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan Kang Dokter, Bang Dr. Widad maupun Kang Dr. Momon sebagai koordinator. Bentuk kepaniatannya simpel saja Kang. Ketua, sekretaris, bendahara, kemudian pelaksana umum 3 orang, udah jangan terlalu gemuk kepanitiaannya gitu ya, karena memang tidak ada uangnya. Siap. Ya itu mungkin pesan-pesan dari saya. Silahkanlah saya mengikuti kegiatan-kegiatan, mudah-mudahan saya bisa menghadiri untuk tingkat MI dan MTS. Jadi untuk tingkat aliyah mungkin saya sendiri sedang tugas nasional begitu. Terima kasih kepada semuanya. Sehat selalu, panjang umur, semoga Allah SWT memberkahi kepada kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan sambutan sekaligus arahan suksesnya acara workshop ya implementasi kurikulum merdeka tingkat Provinsi Jawa Barat, wabil khusus untuk MI dan MTS karena MA sudah merencanakan lebih dulu dan siap dilaksanakan. Beliau juga menyampaikan bahwa informasi beliau sudah menikah ya, alhamdulillah berkah kita tidak siapa-siapa, beliau adalah dengan Ibu Haja Hani Korwas RA. Luar biasa, barokah luar biasa. Amin. Wilujeng. Amin. Mohon. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah arahan kegiatan dari Bapak Wakil Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat sebelum dari Pak Sekretaris Umum. Mukarom Bapak Haji Tatang Hidayat, mangga nyangakeun. Terima kasih, Kang Dr. Momon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ketum, Pak Abdul Aziz, Pak Sekum, dan juga seluruh pengurus yang ada di ruangan ini, dan juga kawan-kawan yang masih belum sempat masuk ke ruangan ini. Kita sambil berjalan, kita tunggu
Dan pada prinsipnya saya tidak jauh berbeda seperti Pak Ketum, sangat mendukung penuh ketika Pak Widad dan Pak Momon koordinasi dengan kami, dengan saya sendiri, saya sangat respect. Manakala untuk jenjang aliyah sudah direncanakan di planning terlebih dahulu, dan insya Allah untuk jenjang MI, kemudian jenjang MTS, dan tidak menutup kemungkinan ini untuk jenjang RA. Karena di Jawa Barat, piloting telah diterapkan untuk menuju kepada kegiatan pendekatan dari kurikulum mereka itu sendiri. Manakala di daerah sangat membutuhkan, ini kita perlu dibekali dulu dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan kaitan dengan former tersebut. Pada prinsipnya, monggo kupas tuntas pada kesempatan ini direncanakan baik itu jenjang MTS, jenjang MI, bahkan jenjang RA sekalipun, karena ini memang sangat penting. Pada kesempatan teramat bagus untuk silaturahim di kesempatan ini, Kang Dr. Momon, Kang Dr. Widad, monggo silakan dipandu acara ini seksama mungkin dan dipandu juga oleh Pak Sekum, Pak Munib, dan juga kita berdoa. Terima kasih Pak Ketum ya, dengan Bunda Hani, alhamdulillah, barakallahu lakum, barakallahu laka wa barakalaika wa jamma bainakum fi khair. Itulah doa kita kepada sang mempelai, dan insya Allah beliau minggu depan akan bulan madunya ke Bali, kita doakan. Amin, ya. amin. Mudah-mudahan penuh dengan berkah Pak Ketum ya, dan Ibu Korwas RA. Itu saja mungkin sekedar prolog, dan kebetulan di sini ada Bunda kita juga, Ibu Bendum, Haji Emas, Asa Beki Gelis, atau Selami itu benar. Wilujeng, mangga aturan. Terima kasih Kang Didin telah memfasilitasi kita semua, Kang Lukman telah memfasilitasi kita semua untuk bersilaturahim secara akbar, secara gebyar, dan insya Allah kegiatan ini akan kita follow up secara luring langsung nanti, apakah nanti di BKM atau di mana, kita rumuskan bersama-sama. Dalam hal ini adalah untuk menentukan sikap yang terbaik untuk kita ambil di masa yang akan datang. Itu saja, mungkin hanya sekedar prolog saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kang Haji Tatang Hidayat yang telah menyampaikan prolog atau arahan sambutan dan dukungan suksesnya workshop IKM untuk MI, MTS, MA, dan RA. Selanjutnya arahan dari SC juga, dari Bapak Sekretaris Umum, Bapak Al-Mukarrom Haji Munib, mangga disangaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada pendamping, istilahnya bantal guling hidup begitu. Makanya tadi saya kaget klimis tamat begitu lihat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Khusus buat Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Yang lain nggak boleh ikutan kalau masih punya. Yang kedua, Kang Haji Tatang, alhamdulillah tadi nampaknya sudah kelihatan sehat, segar. Sehat Kang Haji ya. Kemudian alhamdulillah sehat. Sehat Kang Haji, alhamdulillah. Berikutnya saya tak lupa kepada Ibu Bendahara, walaupun belum kelihatan wajahnya, alhamdulillah sudah kelihatan. Iya. Udah muncul. Kang Haji Didin selaku host yang memberi fasilitas kepada kita, termasuk juga pada Pak Lukman yang di Kabupaten Sukabumi. Terus inisiator Kang Dr. Momon dan Kang Dr. Widad. Mudah-mudahan di malam hari ini kita banyak menemukan beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama. Saya langsung konkret saja, berbasis bahwa karena tadi sudah disebutkan posisinya walaupun belum ada sebagai SC, sekedar contoh.
Berbasis pada pengalaman ketika saya mencoba untuk mengisi di beberapa kabupaten, betul Kang Haji Ajid, tapi memang di Jawa Barat belum ada. Dan modal saya modal nekat. Gitu. Saya coba mempelajari beberapa hal, bagaimana aspeknya supaya mudah dipahami oleh guru dan kepala. Pada akhirnya saya menemukan pola begitu untuk bagaimana bisa memberikan penjelasan kepada guru dan kepala dalam konteks kurikulum 2013. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata untuk pengawas sebetulnya tidak perlu terlalu detail, tapi paham terhadap kerangka dasar. Nah, ini yang menjadi konsep yang harus kita lakukan dalam konteks kegiatan nanti ketika workshop. Sebab kalau dengan menggunakan langsung praktek begitu, yang saya lakukan untuk menganalisis CP saja sama menyusun TP, kemudian membuat alur tujuan pembelajaran, itu seharian yang biasa saya gunakan satu materi. Dari mulai supaya biar guru bisa begitu. Maka coba saya share screen sebagai berikut, mohon izin. Pola yang bisa ingin disampaikan secara bersama ketika nanti workshop adalah saya punya agenda ini dilakukan selama 2 hari. Pertama adalah karena prosedurnya itu kita mulai dari bagaimana penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disebut dengan KOSP. Karena KOSP ini menjadi jantungnya. Nah, di dalam KOSP itu harus dipahami oleh pengawas semua dalam konteks nanti memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan penyelenggara IKM tersebut. Dan kita paham betul ada komponen di KOSP itu, ada komponen yang dievaluasi 5 tahun sekali, ada yang dievaluasi 1 tahunan. Yang di 5 tahunan sekali itu adalah terkait dengan karakteristik lingkungan dan kemudian visi misi. Dan itu harus bisa dipahami betul tahapan-tahapannya. Jadi pengawas mah cukup memahami tahapan-tahapannya, sehingga nanti diharapkan pada saat workshop itu ada alur atau LK yang bisa disiapkan dalam rangka untuk dilakukan pada saat workshop di madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika saya menjelaskan tentang prosedur analisis CP, penyusunan TP, dan pembuatan ATP itu membutuhkan waktu 1 hari kalau di madrasah. Karena mereka praktek betul, masing-masing mengambil 1 CP, kemudian dianalisis, mana kompetensi, kemudian mana variasi, kemudian mana konten, dibedah, kemudian 1 elemen saja mereka coba, kemudian coba dipresentasikan, ditangkapi, itu membutuhkan waktu 1 hari. Nah, karena kita sebagai pengawas, paling tidak kita membutuhkan aspek kata kuncinya. Misalkan bagaimana kita cara menemukan konten di dalam CP itu, bagaimana kita bisa menemukan variasi dalam CP itu, kemudian bagaimana kita bisa menemukan kompetensi dalam CP itu. Nah, ini yang harus diketahui oleh pengawas, membutuhkan waktu sekitar 2 jam pada poin-poin tersebut, kalau hanya sekedar kerangkanya saja. Tapi kalau untuk praktek di madrasah tentu membutuhkan waktu sampai 1 hari yang biasa saya lakukan. Kemudian makanya di sini 2 jam, 11.12 sampai 13.14 dilanjutkan karena terpotong oleh sebentar. Kemudian jam 14 sampai jam 16, nah baru ini prosedur penyusunan modul ajar mata pelajaran. Nah, sebetulnya ini kan yang sering disebut sebagai RPP+. Saya bolak-balik baca di standar proses yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi itu tidak diketemukan itu istilah modul sampai bolak-balik. Jadi dari mana ceritanya modul ajar itu muncul? Tetap di situ masih berbunyi adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan komponen yang sesuai dengan SE nomor 14 tahun 2019, yaitu komponen tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran, dan satu lagi adalah evaluasi atau penilaian. Nah, setelah saya baca, itu munculnya di Kementerian Kependidikan yang baru terkait nomor 622 yang merupakan revisi tentang implementasi kurikulum pemulihan pembelajaran. Itu ada kalimat modul ajar. Jadi modul ajar itu disamaratakan sama dengan RPP. Bahasanya dan atau. Kalau dan atau itu secara redaksi kalimat bahasa Indonesia berarti boleh memilih. Artinya bahwa guru bisa saja membuat RPP, tidak harus membuat modul ajar. Gitu.
termasuk juga ditemukan di KMA 347 setelah saya baca, munculnya adalah modul ajar itu dan atau, jadi boleh pakai RPP yang sederhana. Artinya jika guru tersebut sudah membuat modul ajar, tidak perlu lagi membuat RPP. Kalau dia sudah membuat RPP, tidak perlu lagi membuat modul ajar. Nah, ini juga harus menjadi pemahaman bersama bahwa kepada guru-guru, kepada madrasah supaya tidak terkena penyakit kelirumologi begitu, ilmu keliru. Kita kan harus basisnya kalau bicara model begini kan harus berbasis regulasi, ya. Tidak berbasis cena tapi tidak berbasis kata anu kan jadi repot nantinya. Itu yang saya temukan. Nah, ini prosedur penyusunan modul ajar mata pelajaran nggak apa-apa. Jadi kita juga harus menyampaikan nanti bahwa tidak harus modul ajar untuk mata pelajaran. Boleh saja menyusun RPP. Begitu. Nah, yang menjadi konsen dalam modul ajar itu adalah cuman plusnya memang ada di modul ajar itu, yaitu pertanyaan pemantik dan pengetahuan bermakna. Begitu. Ada 2 aspek. Karena ada 3 komponen besar, yaitu informasi umum, kemudian kegiatan inti, dan terakhir adalah lampiran. Nah, di modul ajar, nah ini khusus. Nah, ini yang dikhususkan ini prosedur penyusunan modul project profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin Al-Fatihah. Itu Kementerian Agama itu berbeda. Berkah. Kementerian Agama itu berbeda dengan Kementerian Pendidikan. Jadi ada profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Ketika terjadi diskusi perdebatan, ya kebetulan kemarin juga saya dengan Pak Widat ikut kegiatan retreatment fasilitator provinsi. Salah satu materinya adalah tentang kurikulum merdeka. Walaupun tidak maksimal, dari itu terjadi perdebatan bagaimana memisahkan antara profil pelajar Rahmatan lil Alamin dengan profil pelajar Pancasila, tapi tidak, hanya terintegrasi. Dan itu juga karena terintegrasi, maka harus bisa seorang guru menyusun proyek profil Pancasila itu seperti gimana. Nah, kita harus paham komponen-komponennya, bagaimana alurnya, pemilihan temanya. Kan kalau untuk fase D itu kan maksimal adalah 3 tema. Kalau fase C beda lagi. Nah, itu kan prosedur itu yang harus dipahami begitu oleh pengawas supaya melakukan pembinaan. Tidak harus membuat modul profil Pancasilanya, tapi strateginya, kemudian berapa kali pertemuan. Nah, itu. Nah, ini membutuhkan waktu 2 jam. Kemudian yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, yang berikutnya, prosedur penyusunan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu kan ada 2. Ada kognitif dan ada non-kognitif. Nah, bagaimana bentuk instrumen yang harus dibuatnya, kemudian bagaimana proses menganalisisnya. Nah, itu kan pengawas harus paham. Walaupun dia tidak membuat, tetapi LK-LK-nya itu harus disiapkan untuk praktek terakhir. Dan nanti juga praktek kita nggak ada masalah begitu, sekedar bertahap. Nah, ini kalau dibutuhkan waktu sebetulnya bisa membutuhkan 3 jam, tapi kira-kira 2 jam lah bisa. Prosedur penyusunan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif. Nah, kemudian sebetulnya di sini saya tadinya mau loncat, tapi kalau misalkan nggak loncat berarti ini tentang masalah prosedur penilaian. Nah, prosedur penilaian itu kan ada 2, Pak. Yang terkait dengan kurikulum merdeka itu sebetulnya 3 sih penilaian itu, penilaian asesmen itu, asesmen diagnosis, kemudian formatif dan sumatif. Nah, ini kan harus paham pengawas itu formatif dan sumatif itu bagaimana perbedaannya. Sebab di dalam formatif itu ternyata kan ada pola bahwa penilaian itu tidak dilakukan guru terhadap peserta didik saja, tapi antar peserta didik harus dilakukan sebagai bentuk refleksi begitu. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, itu harus dipahami oleh pengawas, kerangka dasarnya saja gitu. Bagaimana cara membuat penilaian formatif? Kan ada jatahnya. Katakanlah dalam 1 semester itu paling katakan minimal 1 kali. Jadi kalau sudah 1 kali melakukan formatif sudah selesai begitu. Nah, hal-hal inilah yang perlu dipahami oleh pengawas secara bersama begitu, tetapi harus kata kunci yang penting. Oleh karenanya saya mengusulkan 2 hari. Itu yang pertama. Sekaligus karena difungsikan sebagai SC kan tadi. Yang kedua adalah saya menghendaki peserta tidak boleh lebih, antara sekitar 40 paling maksimal 50 gitu. Jadi nanti terjadinya gabungan beberapa kabupaten. Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian peserta 100, 200 mentah lagi aja. Kita tidak punya hasil apa-apa. Jadi kalau ingin punya hasil,
ya 40 sampai 50. Saya juga beberapa kali melatih di kabupaten itu dengan peserta 60 saja sudah kewalahan. Nah, oleh karena 40-50 ini sudah dianggap paling maksimal. Oleh karena nanti gabungan kabupaten kota, misalkan 2 kabupaten, 3 kabupaten, terserah. Gitu. Maksud saya supaya kegiatan workshop ini walaupun katakanlah swadaya pengawas, tetapi ada hasilnya. Dia pulang bisa melakukan pembinaan, kunci-kuncinya terbuka begitu, supaya tidak lagi mentah. Kira-kira begitu. Sabtu waktunya 2 hari, kemudian polanya adalah pesertanya jumlahnya 40 sampai 50 peserta pemahaman saya. Kemudian polanya adalah gabungan kabupaten kota. Dan saya harus menyampaikan bahwa lebih baik antara pengawas MI, pengawas kemudian aliyah, pengawas MTS dipisah. Karena polanya berbeda. Misalkan dalam penyusunan pembuatan modul prospek Projil Pancasila, itu kan pemilihan temanya untuk fase yang terkait dengan MI itu kan dari mulai fase A, B, C begitu. Nah, itu kan paling maksimal 2 tema. Kalau ini kan fase D yang MTS 3 tema. Dan itu harus bisa tentang struktur jam pelajarannya kan dijelaskan di sini harus berbeda. Nah, menurut saya satu gabungan pengawas tetapi gabungan kabupaten kota tetapi pemisahan antara MI, pengawas MI dan MTS. Gitu. Itu kira-kira saran untuk sementara sebagai bahan untuk didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa dari Bapak Skum Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat, Bapak Kang Haji Munib, yang telah menyampaikan arahan berikut materi yang dibutuhkan nanti ketika workshop IKM ini. Saran beliau selama 2 hari dengan konten yang benar-benar pengawas madrasah menguasai atau meningkatkan kapasitas kaitan implementasi kurikulum merdeka. Insya Allah ini dari bahan diskusi dan kami akan tindak lanjuti dari Korwas, karena Korwas itu yang punya peserta, baik untuk DMI maupun dari MTS atau MA. Terima kasih. Selanjutnya, informasi teknis, persilahkan kepada calon ketua panitia, kalau nanti digabungkan dengan MI, kecuali dipisah nanti ada struktur lagi. Korwas MTS, pangarsa Bapak Dr. Widan, mangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar oleh semuanya teman-teman? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Di sini juga sudah hadir Bapak Wakil Ketua Pokjawas, Sekretaris Bendahara, kemudian dari Ketua Bidang serta jajaran dan seluruh pengurus pengawas Provinsi Jawa Barat. Ucapan terima kasih atas kehadirannya dan untuk para pengawas hebat yang hadir sama-sama pada kesempatan ini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang jelas semuanya lengkap, bahkan ada yang satu kamar berdua juga ini. Selamat ucapkan Pak Ketua Pokjawas, tinggal ngusep, pokoknya mah tenang. Insya Allah, kita sudah ngobrol banyak, pokoknya mah ayah pertemuan khusus di pasaran Pak Ketua, khusus ya mungkin, insya Allah. Atur nuhun Pak Ketua. Saya ucapkan juga terima kasih Pak Didin dan kru, Pak Lukman di sini juga hadir untuk memfasilitasi kita. Berawal dari pertemuan saya dengan Pak Haji Munib, ketika itu kami bertelepon ria menyampaikan tentang bagaimana pengawas madrasah ini yang selama ini kita sudah mendapatkan beberapa permohonan dari guru-guru bahkan kepala madrasah mengenai kurikulum merdeka yang seharusnya kita melaksanakan sosialisasi kepada mereka. Namun sementara pada kesempatan ini teman-temanku semuanya di berbagai media sosial, kemudian di beberapa undangan-undangan banyak tentang ini. Hanya tentu saja kita perlu beberapa hal yang sepertinya kita harus membuat sebuah
komitmen apa yang harus disampaikan kepada mereka lebih awal tentang sosialisasi kurikulum Merdeka ini kepada teman-teman di madrasah. Nah, untuk itu kami mendengar dari Madrasah Aliyah yang akan melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 22, 23, bahkan kegiatan ini akan dilaksanakan secara besar yang akan mengundang Ketua PGRI, Ketua APSI Jawa Barat beserta dengan Ketua Umum Pokjawas Nasional. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22, 23 nanti beserta teman-teman yang ada di Pokjawas Provinsi Jawa Barat tentu saja. Nah, melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman dan beberapa informasi dari teman-teman yang japri ke kami tentang kurikulum Merdeka ini, sepertinya kita akan lebih segar lagi apabila materi akan tersampaikan, materi akan kita serap itu benar-benar materi yang bisa kita sampaikan kembali. Memang ada informasi bagaimana kalau misalnya kita TOT dulu kemudian kita menyampaikan ke beberapa madrasah. Bagaimana kalau misalnya kita lihat dengan sungguh-sungguh bagaimana apakah teman-teman di madrasah sanawiyah bisa ikut peserta semuanya, apakah MI bisa ikut semuanya, kemudian untuk teman-teman yang ada di Aliyah juga bisa ikut semuanya dengan kondisi yang jumlahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Munib barusan. Sehingga benar teman-temanku semuanya bahwa kami ketika mendapatkan informasi tentang kurikulum Merdeka di beberapa hari kemarin di Jakarta dengan Pak Dr. Munib begitu segarnya gitu ya. Kita jangan menganggap pelik ya, tapi begitu segarnya, begitu menantangnya kepada kita sebagai pengawas apabila kita bisa benar-benar memberikan informasi-informasi terkait ini secara lugas kepada teman-teman yang ada di madrasah. Untuk itu merasa diperlukan sekali, makanya ketika Pak Ketua Umum kemarin menyampaikan, aduh ketinggalan aturan pemikir rumah, jangan tunggu lama kata saya ke Pak Dr. Momon, langsung saya sampaikan, jangan tunggu lama, bagaimana kalau misalkan hari Selasa ada kegiatan, malam Senin kata Pak Dr. Momon ada kegiatan, malam Minggu atau Ain Mahayu. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu di kepengawasan madrasah di Provinsi Jawa Barat ini, meskipun orang waktu anu kanggo beristirahat ria malam ini, tapi kita tetap bisa melaksanakan kegiatan ke depan agar persiapan untuk kegiatan ini benar-benar sudah betul-betul bulat yang akan dilaksanakan seperti apa. Dan kita akan menampung beberapa informasi-informasi yang tentu saja diatur nanti oleh Pak Dr. Momon seperti apa teknis yang akan kita laksanakan. Kita tampung informasi dari Pak Dr. Munib barusan, kemudian dari teman-teman yang lain, Pak Ketua, kemudian Pak Wakil Ketua, Ibu Widya, terima kasih juga sudah hadir, Pak Haji Didin, kemudian Pak Hakim ya juga akan menyampaikan informasi-informasi ini. Mudah-mudahan kita akan buat sebuah kebulatan bagaimana pelaksanaan kita ke depan seperti apa. Itu aja mungkin. Sementara Pak Dr. Momon mohon kita lebih mengkerucut ke teknis yang akan kita sampaikan nanti ke depan. Bagaimana caranya agar materi yang akan kita serap itu benar-benar bisa akan kita dapatkan untuk madrasah. Satu hal yang menunjuk langsung proklamasi deui Ketua Pelaksana naon maksudna itu kemarin di Pangandaran. Iya tuh ya menak seueur. Insya Allah yang lain juga bisa bareng-bareng untuk acara ini. Yang jelas kami merasa bangga ketika acara di Pangandaran kemarin berhasil. Begitu banyaknya 600 peserta, tapi cita-cita kita bukan hanya untuk materi kita dapatkan, tapi silaturahmi yang akan kita tengahkan. Pak Sekum, kemudian Pak Waketum yang memberikan dorongan sama kami di dalam acara ini, terima kasih. Mudah-mudahan acara yang hari ini pun kita benar-benar bisa terlaksana dan bisa betul-betul menerima materi agar ketika kita terjun ke lapangan benar-benar bisa menyampaikan kurikulum Merdeka ini seperti apa sebetulnya. Itu aja mungkin sementara. Mohon kita akan sampaikan secara teknis dan dipandu pada Dr. Momon, dipandu bagaimana agar ini menjadi sebuah kebulatan
acara yang akan kita laksanakan bisa menjadi sebuah acara yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih, mungkin itu saja sementara, dan sekali lagi mohon ulah wakawain proklamasi jadi ketua kepukuh itu non maksud Pak jika nanti ya masukkan di Pak Ketum ya, aduh ya. Kepercantenan. Dokter Munib lah nusok isu tepukuh teh, buku capek di kamari oke. Begitu. Terima kasih. Atau non sakit wae sementawis. Mohon acara kita punten kesadayana kita lebih mengkerucut kepada acara teknis. Itu aja mungkin. Terima kasih sekali guys Pak Didin dan teman-teman kru yang bisa mengasuh memfasilitasi kita di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Widad, Korwas MTS Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan sedikit teknis beliau kaitan dengan workshop implementasi kurikulum Merdeka. Sesuai dengan arahan Pak Ketua, Pak Waka, Pak Sekum, kemudian beliau dari Pak Widad, saya akan merucut ke teknis atas nama Korwas MI Jawa Barat, dan ini bisa jadi gabungan sebagai opsi nanti dengan sanawiyah atau dengan aliyah. Yang jelas kita mengacu pada rencana-rencana yang telah didiskusikan dengan Penulis Pokjawas kaitan dengan perencanaan ini. Mohon izin saya share. Kenapa ya? Bapak Ibu, apakah tos tayangan anak? Proses Pak. Sudah. Alhamdulillah ya, mohon maaf. Atas. Terima kasih. Ini adalah draft untuk pelaksanaan workshop implementasi kurikulum Merdeka yang sudah didiskusikan dari pagi dengan seluruh pengurus Pokjawas Jawa Barat. Pertama, kalau melihat dari jadwal untuk Madrasah Aliyah akan dilaksanakan tanggal 22 dan 23 Agustus ya 2022. Apabila ditindaklanjuti oleh para pengawas MI dan MTS, dan nanti opsinya boleh gabung MTS dengan MA atau MI karena jumlah lebih banyak gitu. Nanti didiskusikan pada malam ini. Untuk MI, MTS itu insya Allah dilaksanakan Senin, Selasa, 29 sampai 30 Agustus 2022. Jadi tanggal 29, 30 Agustus 2022 ini baru draft ditawarkan. Karena kenapa tidak lanjut setelah tanggal 22 Madrasah Aliyah? Karena saya persis tahu, termasuk saya juga peserta atau calon peserta, bahwa hampir 80, kurang lebih 60 pengawas madrasah atau ini mengikuti PJJ, ya diklat PJJ di Baidiklat Keagamaan Bandung, walaupun secara online dari tempatnya masing-masing. Itu Angkatan 1, Angkatan 2 pengawas madrasah yang terpilih lewat seleksi itu di BDK PJJ online itu mulai tanggal 15 sampai tanggal 26 Agustus selama 12 hari itu PJJ, termasuk Abi sebagai peserta dari Kabupaten Sukabumi. Nah, oleh karena itu kami mengambil inisiatif untuk Sanawiyah dan MI Provinsi Jawa Barat, workshopnya itu jatuh di tanggal 29 atau 30 Agustus. Karena untuk beberapa kabupaten mungkin September sudah melaksanakan PKG dan nanti November PKKM, sudah sibuk para pengawas begitu. Jadi momentum akhir bulan Agustus ini digunakan. Ini tawaran bahwa MI MTS akan dilaksanakan Senin Selasa 29-30 Agustus apabila merujuk kepada konten materi yang harus disampaikan pada workshop dari Pak Munib tadi selama 2 hari. Kemudian apabila digabungkan antara MI dan MTS, kami berinisiatif, dan ini sudah berbicara sebenarnya, untuk ketua pelaksana, ini apabila digabungkan ya, digabungkan dalam satu titik, tapi kita melihat kekuatan masing-masing pengawas. Di sini apabila digabungkan, ketua itu Pak Dr. Widad Arifin itu draftnya. Sekretaris Abdi Korwas MI dan bendahara besar Ibu Dr. Anda Hajah Imas Sitin Karniawati MPD ya. Jadi bendahara Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Dan kekuatan di MI kami akan melibatkan jika ternyata jumlah peserta 273 MI saja se-Jawa Barat itu daftar semua gitu, kecuali yang terupdate ada yang pensiun sebagian kecil begitunya.
Nah, kami akan melibatkan semua Korwas MI se-Jawa Barat dari 27 kabupaten kota gitu. Kami sudah punya database Korwas-Korwas yang selalu siap karena kami sudah pernah melaksanakan BINTEK implementasi atau peningkatan kompetensi waktu itu di bulan Oktober 21 di 3 titik yang sukses, karena 2 titik digabungkan secara Provinsi Jawa Barat di Pangandaran, baik itu di Bandung, di Sukabumi, dan di Cirebon waktu itu. Sehingga kami punya akar rumput yang sangat kuat untuk melaksanakan setiap kegiatan, karena kami punya Korwas yang sudah sukses melaksanakan workshop seperti ini. Apabila nanti jika di Bandung dipusatkan terlalu banyak untuk peserta ikut semua 273 pengawas MI begitu ya. Selanjutnya, nah ini kami udah susun dari mulai ini seksi bidang dari dilibatkan para Korwas itu sebagai penggerak di kabupaten kota masing-masing. Kemudian untuk jadwal, ya, untuk acara ini ya, Insya Allah kami stokkan yang dari Pak Munib untuk materinya kita akan laksanakan selama 2 hari gitu. Ya 2 hari ini udah disusun dari mulai pembukaan materi 1 apa, materi 2 apa, sampai materi 3 apa, materi 4 itu apa, itu udah dipetakan untuk 2 hari itu. Ya, nanti akan disinkronkan dengan materi yang disampaikan oleh OC, Pak Pangersa, Pak Haji Munib tadi. Kemudian agar kita punya bukur dari hasil ini, kita berbicara karena ini adalah mandiri, ya, mandiri, workshop mandiri dari kita oleh kita untuk kita, tidak ada biaya dari pemerintah, maka kami menawarkan draft RAB yang sudah dibicarakan dengan Ibu Bendahara Pokjawas Provinsi Jawa Barat, Ibu Haja Imas begitu ya. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu sebelum Ibu Imas nanti ini ya. Ini untuk MI dulu ya, untuk MI dulu. Ini belum digabung dengan jumlah madrasah sanawiyah begitu. Kita merujuk juga kepada madrasah aliyah gitu, kaitan dengan alokasi begitu atau harga yang harus kita ini gitu. Karena ini inisiatif dari kita untuk kemandirian workshop ini, karena salah satu miskonsepsi dari adanya implementasi kurikulum merdeka banyak di kalangan bawah baik kita ini yang mengandalkan dari pemerintah, kinwe cenah ngantos satu pemerintah itu. Nah, jadi justru kita harus mandiri karena akan diberlakukan nanti walaupun piloting sudah dimulai tahun depan kita barangkali untuk Kementerian Agama sudah dilaksanakan MI kelas 1 dan kelas 4, madrasah sanawiyah untuk kelas 7 atau madrasah aliyah untuk kelas 10 begitu ya. Karena sekarang baru piloting. Sama dengan madrasah aliyah untuk alokasi anggaran itu 300.000. Ini tawaran ya, 300.000. Ini kebutuhan 300.000 per pengawas karena ada 2 hari workshop dengan 1 kali nginap begitu. Ini gambaran juga. Nanti kalau mau digabungkan dengan madrasah sanawiyah ini jadi bagian juga gitu ya. Atau nanti kita breakdown di wilayah masing-masing apabila nanti 40-50 maksimal peserta. Nah, kalaupun masuk nanti semuanya itu 273 kali 300.000 kita punya dana 81.900.000 begitu. Bapak Ibu tayangannya masih terlihat? Pak Dr. Widan? Terlihat. Sudah terlihat masih ya? Ya. Ya. Oke. Lanjut, Pak Lanjut. Oke, siap. Apabila 300.000 per pengawas MI kali 273 itu 81.900.000 gitu ya. Untuk ATK ya, dari mulai ATK kesekretariatan, stempel panitia, spanduk, ATK peserta, sertifikat itu 5.495.000. Kemudian akomodasi aula dan penginapan. Ini tawaran ya. Sewa aula gedung sekian, penginapan panitia provinsi sekian, penginapan pemateri sekian, penginapan peserta 1 malam sekian. Kenapa jatuh 75.000 per malam? Kita dengan madrasah aliyah, Pak Hakim Abdul Hakim pun guru, sudah punya pengalaman apabila menggunakan BKM atau Wisma PGRI yang di Jalan Cibodas itu ya. Cibodas apa ya? Ya. Itu satu kamarnya itu 150.000. Kalau bisa 2 jadi 75.000 itu di Wisma PGRI itu. Karena kami punya pengalaman waktu dilantik jadi pengurus APSI Jawa Barat.
begitu. Tidur di sana, pelantikannya di kantor di ruang dinas gitu. Provinsi Jawa Barat waktu itu. Harganya itu 75 per orang, kalau satu kamar berarti 150.000. Ini jadi istilahnya 75.000 kali sekian gitu. Jadi pasti. Kemudian ya. Setuju pisan. Siap. Sebentar, Korwas Kota Tasik, sebentar. Kemudian Nah, Bu Tintin. Sabar. Sabar. Siap, semangat di Tasik. Konsumsi itu dari 2 hari itu makan 4 kali ya. Makan 4 kali dengan alokasi 25.000. Kalau di Wisma PGRI itu hanya menyiapkan bayar aula dan kamar saja untuk peserta. Sementara untuk makan bisa inisiatif pengurus atau panitia mengambil catering dari mana begitu. Itu kalau bisa 25.000 kali jumlah peserta, semua makan 4 kali, peserta, pemateri, panitia. Ditambah snack ya 10.000. Jadi ada anggaran 35.000 makan dan snack 35.000. Konsumsi saja itu 34.160.000. Kemudian honorarium pemateri, ya, kebijakan kepala kanwil, kemudian operasional panitiaan dan ketua pengurus Pokjawas ada operasional di sana ada 17 juta, kemudian dokumentasi 500.000, kemudian biaya tak terduga kegiatan di lokasi dan pelengkapan acara itu 1,5 juta. Jadi dihitung-hitung dari MI yang 173 peserta itu 81.880.000. Pas ada saldo 20.000. Ini gambaran dari MI. Ini tawaran draft RAB yang sudah dibicarakan dengan Ibu Imas kaitan dengan RAB jika workshop dilaksanakan untuk MI ataupun dengan MTS pada waktunya nanti. Ini diskusi tawaran ini. Materi sudah jelas, nanti kolaborasi materi yang sudah disiapkan dengan apa yang disampaikan oleh SC Pak Haji Munib, dan RAB-nya cukup jelas, 300.000 per peserta. Mudah-mudahan jadi berkah, gampi rezeki. Nah, kita ngaijajahan diri, meningkatkan kapasitas tentang IKM, ya. Amin. Karena kita akan membina madrasah, seolah-olah kita menghalalkan ilmu itu. Harus jelas kepada ini. Kita sebagai pengawas punya ijazah atau sertifikat berhak mengajar lagi begitu istilahnya ya, dengan mengorbankan 300.000 begitu ya. Jadi mudah-mudahan Tongboro 300.000. Siap. Tetap. Boro-boro 300, 250 ge 1 bisa. 2,5 menuju Pangandaran, peserta. Larwas KBB hebat. 300 namanya. Rakit tuh. Ieu tawaran namina ge draftnya, tawaran draft. Kita diskusikan malam ini. Ini gambaran dari MI dengan kekuatan 300.000 menang ilmu mah leutik teuing. 3 muhun ilmuna berkahnya. Itu gambaran. Ini kami buatkan timeline kita rakor malam ini tanggal 5 ya, tanggal 6 nanti workshop IKM di minggu ke-4 Agustus. Jadi ini timeline-nya. Data pengawasnya se-Jawa Barat untuk MI seperti ini ya. Jadi kami akan libatkan seluruh Korwas MI se-Jawa Barat dari 27 kabupaten kota kecuali yang pensiun ya, datanya sudah ada. Nah ini. Termasuk nomor HP-nya juga ada, semua pengawas Provinsi Jawa Barat untuk MI. Itu saja gambarannya ya. Planning, mudah-mudahan ini planning kita sepakati malam ini. Ada masukan nanti kita buka. Amin. Itu saja. 300. Kota Tasik siap. Kota Tasik siap. Ya, siap. Nuhun Bu Korwas. Katanya, Wajib siap, Bu Titin. Karawang guys siap, Karawang. Pak Dokter? Ya, siap. Siap. Rupina sakantenan janten penampung aspirasinya, Pak Dokternya. Mohon. Seperti apa kita kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan. Betul. Yang disampaikan oleh Pak Sultan Abdi Pak Sedayana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Munib, dengan kegiatan seperti ini dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter barusan, itu tentu saja satu hal yang mungkin tepat caket pointernya tadi jumlah 40 sampai 50, kemudian kita kalau jumlah MTS MI saja kurang lebih 275 dan ditambah dengan MTS itu Kirang Langkung janten 400.
seperti apa kira-kira pelaksanaannya, itu yang pertama yang diskusikan. Kita diskusikan. Kemudian yang kedua, mohon hapunten kasadayana, saya siap untuk menjadi pelaksana kegiatan urang rolling. Ayeuna Pak Dr. Momon anu janten pimpinan, abdi janten sekretarisna, abdi biasana dina palebah pelaksanaan mah gesit saeutik. Hapunten, abdi acarana balatak ya, tuh Pak Ketum ya. Insya Allah Pak Ketum, saya biasanya akan berkeras ria di bidang itu, seperti sertifikat dan lain-lain itu biasanya oke banget. Hanya untuk jantan pupuh langsung hari ini, sepertinya kita ulah dugikeun ka eta deui cenah teh bosan teh budak kideung teh pilu-pilueun deui bilih kitu. Punten. Pak Haji Didin ada, Pak Dr. Momon ada, yang lain ada. Mohon maaf saya bukan tidak mau, kita akan tawarkan kepada yang lain dan insya Allah mungkin bisa lah insya Allah. Manikat sok itu Pak Dr. Widad menik itu saya meh terel. Tanah gunung. Terima kasih Pak Dr. Widad. Barusan Abi melengkapi apa yang disampaikan Bapak kaitan dengan rencana IKM ini mengerucut kepada waktu, anggaran, dan kepanitiaan. Baik, kita akan diskusikan melalui aspirasi bersama, terutama arahan dari seluruh pengurus dan semua pengawas, kaitan dengan kepanitiaan. Melihat kekuatan MI 273, kemudian MTS sampai 150, umpama ya sampai 400 begitu ya. Dan itu pun nanti kita lihat jumlah peserta sebagai sebagai peserta begitu. Kadang-kadang kan tidak ikut semua, ada halangan, ada lain sebagainya, tapi diharapkan ikut semua begitu ya. Nanti kita akan tindak lanjuti Google Form berikut upload bukti transfer begitu ke depannya. Karena 5 hari sebelum pelaksanaan harus sudah terpetakan berapa kekuatan. Jika ternyata kekuatannya banyak dan tidak memungkinkan dipusatkan di Bandung, nanti kita ada solusi lagi, apakah dibagi wilayah atau di gimana gitu ya. Jadi kita akan sebarkan nanti Google Form setelah pasca ini, di dalamnya terakhir ada upload bukti transfer, berapa jumlah peserta yang akan ikut, sehingga kita bisa petakan apa bisa dipusatkan di Bandung atau berbagi wilayah, apakah dihijikan sareng MTS atau dipisah untuk MI. Ini kita akan lihat nanti kekuatan ini gitu. Nah untuk ketua, mangga masukan pertama yang harus kita diskusikan panitia ya, untuk ketua terutama di posisi siap jadi sekretaris begitu, karena beliau Pak Widad ini adalah senior kita di Provinsi Jawa Barat. Setuju Pak Dokter, setuju Pak Widad. Namanya senior, Abi junior, jadi Bibda gitu. Senior tes tenang istri orang. Hapunten sekali dari satu acana, hapunten satu Abdi sanes. Saya bukan berarti menolak, tapi Pak Ketua punten. Janten Abdi kumahanya rupina aya anu sanes ieu nya punten. Itu aja lah pokoknya. Ya begini udah. Kita dengarkan dulu masukan dari semua. Pertama segala proyek dicandak. Pertama kepanitiaan, satu, yang kedua masalah waktu, ketiga masalah RAB, yang keempat masalah materi. Mangga nyangakeun dibuka untuk sesi pertama 3 penanya dulu. Mangga. Terima kasih. Mangga. Yang pertama saya titip karena kita ini adalah punya Korwil. Manakala ada kegiatan seperti ini, kita harus sinergi dengan Korwil yang 5 itu tadi. Siap. Manakala alternatif tidak bisa ditampung di Bandung dan harus mau tidak mau diusahakan di daerah, Korwil itu sangat berperan, bergandengan tangan dengan para ketua Korwas. Yeah. Itu yang pertama, teknik pelaksanaan. Yang kedua, mengenai kepanitiaan. Karena memang kontennya kita itu akan sangat berbeda, dan mau tidak bisa digabung, terpaksa ini harus terpisah. Artinya, untuk yang jenjang MI, saya sangat setuju sekali Kang Dr. Momon, mangga eta diatur dengan kawan-kawan yang lain kepanitiaan seperti yang telah disebutkan tadi. Termasuk untuk jenjang sanawiyah juga, ya otomatis Kang Dr. Widad silahkan dipupuhuan, seperti kan aliyah sudah terbentuk Pak Hakim dan yang lain-lainnya. Jadi saya pikir untuk semua jenjang otomatis kepanitiaannya juga harus terpisah. Dalam artian bukan ingin
memisah-misahkan atau mengkotak-kotakan antara MI, MTS, Aliyah hanya untuk tertibnya administrasi dan memberikan porsi kepada jenjangnya masing-masing. Begitu. Adapun pelaksanaan, monggo di tanggal apa yang telah disebutkan tadi, insya Allah kayaknya Pak Ketum juga sudah pulang dari tugas luarnya, kemudian juga para pengawas kegiatan PJJ untuk diklat jarak jauhnya itu juga sudah selesai. Saya sangat cenderung cocok untuk digunakan. Apakah ini untuk MI ataupun untuk MTS begitu, ataupun mau bersamaan berbarengan tapi beda tempat, itu monggo. Terima kasih saja masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan masukan berikutnya. Kalau tidak ada, mungkin dari saya Kang Dr. Momon. Mangga Pak Ketua, mangga. Kita mengerucut ya kepada nanti pelaksanaan. Saya sendiri cenderung gitu ya, tadi dari Kang Datang kita manfaatkan juga dan berdayakan korwil-korwil itu, gitu kan? Kalau memang korwil-korwil gitu ya bisa diberdayakan dan bisa menampung, begitu maksudnya tuh. Ya, itu kita bisa. Hanya memang kepanitiaan dari pusat tetap. Jadi untuk tingkat MI Kang Dr. Momon, itu ya ketuanya. Untuk tingkat MTS berarti Kang Dr. Widad, karena memang kegiatan seperti tadi kata Pak Haji Munib tidak bisa disatukan karena ada beberapa konten materi yang berbeda antara MI dan MTS gitu ya. Nah, kalaupun mau disatukan, ini mah alternatif ya. Kalaupun mau disatukan, berarti dalam satu kegiatan itu dibentuk beberapa kelas, Kang. Ya. Jadi misalkan kelas A 50 itu dari MI, kelas B gitu kan. 50 dari MTS, nanti kelas C 50 dari MI lagi, dan seperti itu Kang. Tapi di satu tempat bisa aja sehingga pemateri bisa muter dan kita juga bisa memberdayakan. Kita selain tadi pemateri yang dari APSI dan juga Pokjawas Nasional, kita juga bisa menggandeng BDK, Kang. Ya, dari BDK Bandung. Itu juga ada masukan dari rekan-rekan kita yang tadi di chat, gitu, mereka sendiri kita bisa memanfaatkan orang-orang BDK untuk nanti dijadikan pemateri oleh kita. Itu silakan. Jadi pada prinsipnya tempat itu bisa disatukan. Jadi nanti kan melihat perkembangan MI ini ada berapa, MTS ada berapa, bisa di kelas-kelas. Tadi menurut Kang Haji Munib kan satu kelas paling banter paling banyak begitu menampung 50 peserta. Karena kalau lebih dari 50 tidak efektif. Mungkin ada tempat yang bisa dipergunakan itu di satu tempat tapi beberapa kelas gitu. Beberapa kelas. Sehingga pemateri tetap bisa kita putarkan gitu di sana gitu. Sehingga tidak pindah-pindah tempatnya gitu ya untuk pemateri. Mungkin itu. Kemudian masalah tadi ya keuangan, menurut saya itu sudah realistis. 300.000 itu sudah murah menurut saya gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua juga bisa memaklumi. Jadi kita ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita tidak mempergunakan keuangan dari negara, tapi keuangan dari rekan semua, dari kita, oleh kita, dan untuk kita, sehingga betul-betul enak kita. Tidak ada hal-hal yang perlu laporan dan sebagainya begitu ya. Itu mungkin masukan-masukan. Kemudian tanggalnya karena ada PJJ ya udah aja gitu, tanggal yang tadi sudah direncanakan oleh Kang Dr. Momon, sehingga itu teman-teman bisa memaklumi semua. Insya Allah karena juga pengawas banyak yang ikut PJJ begitu ya. Nah kalau di luar jadwal itu insya Allah rekan-rekan bisa. Jadi umumkan saja dari Kang Dr. Momon sekarang bahwa ini tidak akan mengganggu kegiatan PJJ gitu ya. Sehingga rekan-rekan bisa masuk semua. Terima kasih Kang Dokter. Nuhun Pak Ketua, silakan ada masukan berikutnya, mangga. Mohon izin Pak Dokter. Oh ya, mangga. Nuhun. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua barusan, saya sepakat ketika kita ingin melaksanakan, karena walaupun bagaimana saya pantau tadi untuk MA, karena saya juga masuk di grup MA Pak Dokter, sudah jumlah berapa dan sebagainya. Untuk yang MI antusias, untuk yang MTS antusias insya Allah. Tapi mohon sekali lagi buktikan bahwa saya bisa menjadi sekretaris yang handal dari Pak Dr. Momon, ketuanya. Buktikan Pak Ketum
saya bisa menjadi sekretaris yang handal untuk acara ini. Ulah di luhur heula, sekali-kali di handap betul. Ulah di luhur. Atur nuhun Pak Dokter. Saya siap untuk membantu acara kita ke depan, terutama untuk persekretariatan, sertifikat dan lain-lain itu sepertinya saya insya Allah lebih senang di bidang itu. Terima kasih Pak Dokter Mangga. Ya mohon. Terima kasih atas masukannya, walaupun dari saudara pengurus. Pertama untuk keterlibatan Korwil dan Korwas MI 27 kabupaten kota, insya Allah betul-betul akan kita fungsikan, betul ya, baik Korwil wilayah maupun Korwas dari MI kaitan dengan jenjangnya. Gitu. Terima kasih apabila Pak Ketua setuju bahwa pelaksanaan BIMTEK, workshop IKM ini tanggal 28-29 Agustus 2022 ya, Senin Selasa, 1 minggu setelah Madrasah Aliyah selesai gitu. Walaupun nanti kita akan menggunakan gedung yang sama dengan Madrasah Aliyah, kita akan lihat pola bagi kelasnya, berapa peserta yang akan ikut gitu. Kemudian kalaupun membeludak kita bagi wilayah, itu tergantung keikutsertaan nanti setelah pendaftaran begitu ya. Kita akan bicarakan teknis lagi di internal panitia dan Korwas MI atau Korwas MTS di sana gitu ya. Adapun tadi ada usulan bahwa karena konten materi ada perbedaan atau diferensiasi yang jelas antara MI dan MTS, ada usulan dari Pak Kang Haji Tatang bahwa ini dipisah saja. MTS, MI, MI. Insya Allah itu jadi bahan pertimbangan kita di panitia provinsi begitu ya. Kemudian mengenai RAB, Pak Ketua sudah sepakat katanya itu murah katanya 300.000 dengan real kebutuhan, tidak mengada-ngada, tidak fiktif. Itu dari mulai ATK sampai konsumsi penginapan sampai administrasi itu ada di sana, sampai punya saldo 20.000 itu kaitan dengan awagan RAB ya. Realnya nanti sesuai kekuatan peserta gitu ya. Itu masukan ya. Barangkali dari Ibu Hajah Imas Bendahara. Mana Wi? Ayo masukan Mangga. Karena Ibu Hajah Imas dilibatkan di kepanitiaan teknis setiap jenjang gitu. Dari Bendahara Besar Pokjawas. Mangga Bu Hajah Imas. Haji lungsur, Gralugai. Mangga Bu Haji. Di unmute saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, Bapak Waka, Bapak Sekretaris dan Bapak Ketua Korwas semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sangat bersyukur bisa bertemu meskipun lewat media, dan tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita yang di pengawas-pengawas di jenjang MI dan jenjang MTS mengenai kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah dengan sigap ke semua Pokjawas yang ada di pengurus sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan kegiatan ini. Dan tentunya dari saya sudah dikonfirmasikan tentang RAB-nya dan mudah-mudahan tentunya semuanya bisa tadi terlihat dengan jelas kebutuhan-kebutuhan dari mulai untuk narasumber sampai dengan penginapan. Untuk itu mangga kepada seluruh teman-teman apabila ada yang merasa masukannya atau bagaimana, kami tunggu dalam kesempatan ini. Dan tentunya ini bagi teman-teman yang ada, ini merupakan sesuatu kegiatan yang sangat berguna dan tentunya dibutuhkan oleh teman-teman semua. Sepertinya seperti itu Pak, dan tadi sudah lengkap dilihat dari kita tentang RAB-nya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hajah yang telah menyampaikan dukungan kaitan beliau sebagai bendahara umum Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat yang terlibat langsung kaitan dengan workshop IKM tingkat Provinsi Jawa Barat ini. Selanjutnya barangkali ada masukan, ada Pak Edi yang sudah raise hand. Mangga Pak Edi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pokjawas Provinsi yang saya hormati dan para pengurus provinsi, Pokjawas Provinsi yang saya hormati. Yang pertama, untuk kegiatan program IKM ini saya sangat setuju sekali. Segala apa yang telah disampaikan saya sangat setuju. Kalau Kabupaten Karawang lebih dari 300 pun menuntut ilmu itu, kata saya itu masih kurang ya untuk ilmu IKM itu. Terus yang kedua, setelah kita melaksanakan kegiatan IKM ini, karena legal formal dari kurikulum Merdeka ke madrasah, di binaan-binaan itu belum ada surat satupun terkait kurikulum Merdeka. Nah, setelah kegiatan IKM ini, kami harapkan jadi ada legal formal bahwa madrasah-madrasah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama itu harus menggunakan kurikulum Merdeka. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi yang telah menyampaikan dukungan. Selanjutnya yang angkat tangan berikutnya. Pak Suripto juga dari Karawang, mangga, Kang. Mangga. Di-unmute saja itunya, mic-nya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ya, pada prinsipnya kami setuju dengan apa yang telah tadi direncanakan dengan digabungkan di dalam satu tempat, tapi tadi nantinya dibuat kelas-kelas, gitu Pak ya. Tadi seperti usulan Pak Ketua. Kemudian saya berharap ini Pak dari segi materi kontennya itu mohon bisa disiapkan seolah-olah itu materi TOT gitu Bapak. Jadi di binaan kita masing-masing gitu. Walaupun ya kita tidak TOT sebenarnya karena memang yang mengeluarkan TOT sebenarnya kan dari Balai Diklat khusus kan gitu yang resmi kan gitu. Barangkali itu Pak masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suripto kaitan dengan harapan dan dukungannya untuk pelaksanaan IKM ini. Insya Allah untuk jamnya itu 30 di dan on track tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi jam bagus gitu ya. Nanti kita kerjasama antara pengurus Paris kemudian Kang Didin kaitan dengan kami udah saya mohon maaf untuk MPI dan MTF disatukan, kita punya kelas-kelas, kemudian dari teman-teman yang menyampaikan materi itu bisa keliling, keliling dalam satu waktu, dan itu insya Allah akan lebih efektif dibandingkan dengan kita 2 kali kerja, MI juga bekerja dilaksanakan, kemudian MTF juga bekerja 2 kali hajat. Ya, 2 kali hajat. Yang jelas kekhawatiran kami di kepengurusan Pokjawas menuju waktu stabil gitu pengen. Itu saja mungkin. Insya Allah saya akan dukung berat masalah ini, terutama ketika saya berada di sekretariatan Pak Dokter. Siap. Kami akan ikut dengan teman-teman dan kita fixkan lagi kepengurusan dan sebagainya nanti setelah kita ngobrol-ngobrol khusus mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Mohon mangga Kang Haji, mangga Haji Didin, mangga.
Baik, terima kasih. Sekedar masukan saja progres di MA mungkin ya, karena ketuanya bukan saya. Pak Yani dari Cianjur, udah beliau nggak mau, tapi ada Pak Hakim juga sebagai bendahara. Mangga gambaran Aliyah, mangga. Dan ada Pak Lukman. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas Jawa Barat, Pak Haji Munif, kemarin sudah merespon cukup bagus. Awalnya sih ini ide dari teman-teman di grup WA ya. Kemudian minta saya siapkan Zoom, malamnya saya langsung bikin Zoom. Saya biasanya quick respon ya, ketika ada itu emergency saya langsung ditindak, dan malam itu langsung jadi. Dan langsung ditunjuk ketuanya Pak Yani dan kawan-kawan. Nah, sebagai gambaran aja, Pak Hakim sudah pengalaman dan Pak Mon juga di APSI bahwa untuk gedung PGRI yang di Talaga Bodas itu cukup bagus lah. Jadi Wisma rasa hotel gitu. Itu ada beberapa ruangan ya, mungkin Pak Momon udah tahu juga ya di dalamnya. Itu harganya sudah tahu lah. Jadi sebagai gambaran demikian. Nah, yang kedua alternatif tempat kalau saya ada di P4TK atau sekarang Balai Besar Grup Penggerak di Jalan Diponegoro nomor 1 ya. Itu juga silakan, itu ada ruangan untuk 300, ruangan 200, ruangan 100, bahkan ruangan 50 aula. Kamarnya juga sama, Wisma Rasa Hotel, sama harganya Pak. 75.000 per orang. Jadi satu kamar itu 120, jadi hampir sama kalau harga. Hanya bedanya di gedung P4TK itu kelasnya banyak gitu ya. Itu kan punya Kemendikbud. Mangga silakan disurvei aja. Saya punya nomor kontaknya untuk ditanyakan. Untuk makan di sana Pak, perbandingan aja. Makan di P4TK itu 40.000 memang agak tinggi. Snacknya berapa? 15.000 lah kalau snack. Jadi silakan kali sekian aja ya. Karena menunya bagus sih, menu hotel sih ya 40.000. Kalau kita cukup 25 ya mangga lah. Itu aja. Kemudian progres sekarang untuk Aliyah, saya udah share Google Form, ada 30 yang daftar dari Kabupaten KBB, Bogor, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Cirebon, Tasik, Garut, Pangandaran, Bekasi, Kuningan, dan Banjar. Itu yang sudah masuk ke kami, yang saya terus update di grup panitia. Kita bikin grup kecil, ada 5 orang, 6 orang untuk, dan semua juga kami koordinasi dengan Pak Korwas, dengan Pak Ganjar juga kami libatkan sebagai Korwas Aliyah, kita hargai sebagai pimpinan ya di sini. Itu yang tambahannya. Hanya tambahan untuk di Aliyah itu awalnya sih terpikir banyak-banyak karena kemampuan ruangan kan 100 orang ya, tetapi ketika tadi masukan dari Pak Haji cukup bagus ya, mungkin nanti akan rapat di Aliyah, mungkin akan kita bahas 50 orang saja gitu, karena ingin efektif juga sih, karena sekarang yang daftar baru 30 orang ya, ada 20 orang lagi sisa, dan kami tutup sampai tanggal 15 Agustus ditutup itu rencana, udah ada 50 kita tutup aja close gitu. Tetapi kami ada ada tambahan, ingin setelah tadi materinya saya terima lihat dari Pak Haji Munif, juga kita ingin ada studi banding sih. Jadi saya akan cari SMA di Kota Bandung yang jadi sekolah penggerak ya, ada beberapa, tapi belum punya diizini. Saya udah berkontak dengan pengawas SMA, tapi belum diizinkan karena sibuk katanya. Jadi saya tadinya sih ingin kunjungan, ingin seperti apa sih cara kurikulum mengatur jadwal moving class-nya gitu ya. Tapi itu belum ya, itu baru rencana. Mudah-mudahan Yang kedua, kalau di MA setelah pertemuan itu akan ada Zoom. Jadi kami tidak dilepas tangan bubar jalan, tapi setelah itu ada follow up. Kita zoom terus beberapa kali pertemuan untuk mematangkan. Sebab pasti di lapangan akan ada masalah ini. Terutama bagaimana menjelaskan bikin TP, ATP, modul aja dan seterusnya. Termasuk proyek. Jadi memang betul Pak, yang saya tahu dengan para pengawas penggerak yang dari itu, mereka dilatih 1 bulan di hotel, dibayar bahkan. Kita makan enggak. Artinya memang ini materi banyak sekali. Enggak mungkin sebenarnya satu dua. Saya pun sudah setahun ini mengikuti ya dengan webinar juga masih kelabakan, tapi kita terus berusaha gitu. Jadi mungkin ini sebagai gambaran saja di Aliyah seperti itu, kita nanti sharing bersama-sama untuk setelah jangan bubar jalan, tapi kita pantau lewat panitia kecil ini untuk bagaimana progresnya di Zoom kemudian. Itu mungkin tambahannya sebagai gambaran, nanti kita bikin grup kecil saja untuk koordinasi. Hatur nuhun, terima kasih mangga Pak Moman. Terima kasih Kang Didin yang telah memberikan. Mohon mangga Pak Sepuhan mangga. Ya. Pak Munif mangga. Saya tampakkan wajah aslinya. Pertama karena bahwa waktu untuk rapat koordinasi kali ini kan hanya sampai pukul 21.30. Saya pikir perlu nanti ditindaklanjuti dengan Zoom khusus untuk panitia. Skemanya membahas tentang materi, kemudian yang kedua adalah pola pelatihan, dan sekaligus melengkapi kepanitiaan. Kalau tadi ada yang bicara yang terkait dengan apakah ini diimplementasikan di semua madrasah,
IKM itu ya saya kasih penjelasan aja. Tidak, jadi jangan dipaksa. Itu kan hanya piloting untuk tahun sekarang, Mas. Bahkan pilot di KMA 347 yang piloting itu pilihannya 2. Kalau saya boleh mengistilahkan itu karena kan ada 3 kelas kan. 1 mandiri belajar, mandiri berubah, kemudian mandiri berbagi. Kalau mandiri belajar itu kan menerapkan kurikulum merdeka, tapi KD-nya masih menggunakan KD kurikulum lama. Kalau mandiri berubah, menerapkan kurikulum merdeka, menggunakan capaian pembelajaran sudah tidak lagi menggunakan KD lama, tetapi masih menggunakan contoh-contoh yang sudah disiapkan pemerintah. Tapi kalau mandiri berbagi sudah menyusun sendiri gitu, segala sesuatunya. Nah, tapi dalam peraturan pemerintah yang sekarang ini memang kita bingung sih. Satu sisi yang terkait dengan standar isi yang dikeluarkan oleh Permendikbudristek itu yang terbaru sudah mencabut standar isi yang Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Dan kemudian di Permendikbudristek yang terbaru nomor 16 itu yang menyangkut tentang standar proses, dia juga sudah mencabut Permendikbud nomor 22. Jadi kita tidak punya sandaran sebetulnya ketika melaksanakan itu. Ya berarti harusnya harus melaksanakan kurikulum merdeka semua harusnya. Ini sudah dicabut. Nah, itu kira-kira menurut saya pikir nanti kita lakukan diskusi saja di panitia pada Zoom berikutnya. Sekarang kita sepakati kepanitiaan, kemudian sepakati tentang angka, gitu. Karena angka itu penting. Penting. Ya, karena sholat kalau sholat maghrib kurang 3 rakaat kan tidak bisa. Angka juga itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas masukan kesepuhan. Kita sepakati dari tanggal dulu sesuai dengan arahan dari Pak Ketua tadi bahwa untuk workshop MI dan MTS itu tanggal 28 29 Agustus 2022. Oke, nanti yang Punten nanti kan 28 20 Pangintan. Oh iya ya. 29 30 Agustus. Iya. Terima kasih Bu Haji. Jelas. 29 Dokter, 30 Agustus. Setiap ada kesepakatan hanya jempol saja. Jadi orang tes sendiri langsung. Ada berapa misalnya tanggal 29 30 setuju jalan rempol. Mangga untuk palunya oleh Bapak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Betul, siap. Mangga dilajang. Mana Pak Ketua Kaping 29 30 Agustus 2022 sebagai rujukan nanti Google POM dan anggaran. Ya, satu ya. Yang kedua dipisah, disatukan, melihat kekuatan peserta, kalaupun disatukan memungkinkan, dan kita ambil kelas-kelas ya. Pakat? Ya. Ya. Kemudian sertifikat 32 JP karena ada in 2 hari itu dan on praktek termasuk tadi Alia luar biasa, ada RTL webinar lanjutan pasca jual. Luar biasa. Kemudian harga sepakat badai taeken deui. Tergantung kebutuhan. Nanti kita akan berbicara kembali. Catatan pertama ancakan sakitu. Milih eta mirah teuing ti Karawang tadi nya. Jadi sepakat dulu 300.000 per peserta. Udah sepakat. Cukup jelas ya. Segitu aja dulu sepakat. Sesuai Rp300.000. Ya. Kemudian mohon ini MTS 27 Kabupaten Kota ini bisa mensosialisasikan barangkali pengawas madrasahnya ada halangan tidak hadir pada malam ini ya dari mulai Bandung ya semuanya yang 5 wilayah itu kita akan terus dengan TSM ya terstruktur sistematis dan masif supaya ini IKM sukses pada waktunya begitu ya. Itu adapun mengenai panitia nanti kita internal, kemudian susunan acara materi itu kita internal nanti. Yang jelas kita akan berikan pelayanan pembelajaran IKM ini yang luar biasa bekal untuk para pengawas di daerahnya masing-masing. Mantap. Ya. Ada lagi mungkin ada tambahan dari saya. Mangga. Dipanggil. Tambahan dari saya. Oh ya, Bun Guru mangga Pak Hakim dari Aliyah. Menyusun RAB Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ada sedikit masukan dari
tempat atau juga lokasi yang ada di Wisma PGRI. Ya. Jadi sesuai dengan tadi yang diarahkan oleh Pak Sekretaris Pak Haji Munib, ya jumlah itu ya kalau misalkan lebih dari 50 itu kegiatan kita tidak kondusif ya. Jadi kurang fokus terlalu banyak. Nah, kebetulan di Wisma PGRI pun itu kapasitas untuk penginapan itu hanya untuk 66 orang karena ada 33 kamar di sana itu ya. Ada 33 kamar. Kalau di kamarnya diisi 2 orang per kamar ya. Bednya juga cukup besar itu cukup untuk 66 orang. Tetapi kalau misalkan satu kamar bisa ditempati oleh 3 orang, ya mungkin itu akan lebih murah lagi nih kan. Iya, betul. Dan harga untuk 150 per kamar itu bisa nego lah gitu, bisa nego dan juga mungkin bisa lebih berat lagi kalau misalkan ada kebutuhan lain untuk kegiatan ini. Ada 2 gedung yang kapasitas 200 orang dan gedung yang kapasitas 50 orang maksimal 60 orang gitu. Jadi kalau misalkan jumlah pesertanya lebih dari 100 orang itu menggunakan gedung yang lebih besar. Nah, kemudian kalau misalkan jumlahnya hanya 50 atau 60 orang itu gedung yang kecil gitu. Adapun harganya kalau yang besar itu karena sudah ditetapkan, tapi ini bisa nego ya, mungkin bisa nego sampai berapa itu. Tapi yang ketetapan yang biasa umum di sana itu yang besar itu 5 juta, kalau yang kecil itu 2.500.000. Tapi itu bisa nego nanti untuk untuk harganya. Ya, nah itu jadi kapasitas di gedung PGRI itu hanya untuk mencukupi 66 orang. Kemudian ada alternatif yang lain, kalau misalkan tadi yang dikatakan berkelas-kelas gitu ya, ada beberapa ini yang kapasitas ininya lebih dari 150 orang itu ada di Hotel Bintang 3, itu Hotel Hani Hotel yang ada di Lembang. Yang kemarin saya melaksanakan raker di Hani Hotel. Nah, di sana itu ada 5 ruangan, ada kecil dan 1 ruangan besar. Nah, kemudian kalau di sana untuk fasilitas makan, kemudian penginapan dan lain sebagainya itu per orangnya itu 325 ya di hotel itu. Kalau misalkan mau menggunakan hotel yang ada di Lembang. Nah, itu ada Hotel Bintang 3 dan juga cukup bagus ininya ruangannya. Kalau misalkan mau menggunakan gedung yang tadi kata Pak Didin di gedung ya itu balai besar. Nah, balai itu mungkin juga perlu dipertanyakan berapa jumlah penginapan yang bisa dimuati oleh peserta. Jangan sampai nanti kita tapi penginapannya itu seperti tadi di PGRI kan ada yang ruangan yang bisa memuat gedung yang bisa memuat 200 orang tapi penginapannya hanya untuk 66 orang. Jadi yang lain mungkin harus di penginapan yang lain gitu ya. Nah, itu aja mungkin masukan dari saya untuk kaitan dengan lokasi yang ada di Bandung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim yang telah memberikan gambaran untuk kita nanti panitia merumuskan kegiatan ini. Atur nuhun masukan-masukannya, Mangga. Masih ada waktu 15 menit lagi. Barangkali dari Korwas MI atau MTS barangkali dipersilakan ada masukan atau Korwil juga Bapak Ketua Pokjawas Kabupaten Kota, Mangga. Pak Suprianto, Bekasi. Iya, Pak Suprianto, Mangga. Mangga, ya, rekan. Baik, terima kasih Pak Dr. Momon dan teman-teman di Pokjawas Provinsi serta teman-teman pengawas yang lainnya. Mungkin langsung aja. Ya. Kalau ngelihat dari apa yang dipaparkan oleh Pak Momon dan teman-teman semuanya, kayaknya semuanya cukup realistis ya. Cuman permasalahan tinggal satu aja. Kalau tadi beberapa masukan itu akan jadikan rujukan atau mungkin rekomendasi, bagus. Cuma yang pengen dipastikan gini aja, kalau misalnya mau pelaksanaan itu
menggunakan yang mana itu diserahkan ke panitia. Kalau kita mah gitu aja. Jadi panitia silahkan menentukan. Yang penting dipastikan bahwa seluruh kegiatan seluruh peserta bisa tertampung, kegiatan bisa berjalan tanpa harus berdesak-desakan, dan tujuan utamanya bisa tercapai. Jangan sampai nanti ada sebuah momen kegiatan kita sifatnya semacam BIMTEK atau mungkin workshop, tapi ternyata di pelaksanaannya karena keterbatasan ruangan dan lain-lain akhirnya harus ada di luar, di dalam. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi mohon dipastikan dulu bahwa memang pesertanya memang bisa terakomodir semuanya, bisa menyerap seluruh ilmu yang ada, termasuk di dalamnya mempertimbangkan jumlah narasumbernya. Kalau misalkan tadi dibuat berkelas-kelas, tentu narasumber juga harus pertimbangan yang lain. Kalau masalah harga, insya Allah secara pribadi, insya Allah kita siap. Terima kasih, gitu aja Pak Maman. Atur nuhun Kang Subiarto dari Bekasi. Terima kasih masukannya, itu jadi masukan bagi kita panitia, sukses di pelaksanaan nanti. Tidak ada lagi? Cekap masukannya. Sebelum ditutup, mangga closing statement dari Pak Ketua, mohon. Kami memberikan keluasan kepada Kang Dr. Momon, kemudian Kang Dr. Widad, ya, itu silahkan masalah tempat, kemudian masalah biaya, rumuskan kembali. Kira-kira tadi kan gitu, kalau kita disatukan hanya satu ruangan 50, berarti kan perlu beberapa ruangan. Ada tidak ruangan? Nah, kan seperti tadi di LPMP itu berarti hanya ada 2 gitu kan, ada 2 ruangan. Kemudian jumlah peserta juga hanya sekitar 60, berarti kita harus berpikir ulang. Di LPMP kelihatannya tidak muat kalau kita melihat jumlah pengawas MI. Bukan LPMP, PGRI. Oh, PGRI. Ya, di PGRI Kang Tatang gitu ya. Nah, jadi itu perlu dirumuskan kembali. Kami menyerahkan sepenuhnya lah kepada panitia, nanti Kang Dr. Momon dengan Kang Widad untuk membentuk kepanitiaan kecil gitu ya. Silahkan siapa saja yang akan direkrut oleh Kang Widad, Kang Dr. Momon untuk suksesnya acara ini begitu ya. Insya Allah peserta begitu nunggu keputusan, sehingga nanti kita bisa buka untuk Google Form untuk pendaftaran gitu, sehingga dan masalah tempat nanti kita mungkin Kang Dr. Momon dan Kang Dr. Widad dengan dibantu oleh teman-teman yang lain untuk mencari tempat yang kira-kira bisa nanti disesuaikan dengan jumlah peserta kita yang adanya gitu ya, di mana. Itu mungkin dari saya sebagai ketua. Semoga Allah meridhoi rencana kita, tujuannya agar para pengawas jangan sampai ketinggalan. Guru-guru madrasah jangan berpikir bahwa kurikulum merdeka di madrasah kabupaten saya nggak ada yang jadi pilot proyek, nggak apa-apa. Ilmu itu untuk kedepannya, sehingga pada waktu diberlakukannya kurikulum merdeka di Provinsi Jawa Barat, pengawas sudah lebih dahulu gitu ya, sudah lebih dulu menerima materi itu gitu ya. Jadi jangan berpikir kita bahwa karena kabupaten saya belum ada yang dijadikan pilot proyek, jadi untuk apa? Nggak apa-apa, kita mendapat ilmu terlebih dahulu, sehingga kita pada waktu nanti diberlakukan kurikulum merdeka, pengawas madrasah sudah siap begitu. Harapan saya begitu Kang, sehingga betul-betul martabat pengawas, wibawa pengawas betul-betul nanti dilirik oleh kepala-kepala madrasah begitu. Terima kasih Kang Dokter. Ya, atur nuhun Pak Ketua, closing statement pada rakor pada malam ini. Alhamdulillah sudah mengerucut dan sudah diputuskan bahwa rencana workshop IKM untuk pengawas MI dan MTS itu tanggal 29 sampai 30 Agustus ya. Kemudian kami akan RTL dengan seluruh panitia kaitan dengan Google Form dan bukti kepesertaan, sehingga kami bisa memetakan nanti pada pelaksanaannya. Mudah-mudahan sukses. Kemudian kita paling penting digampilkan rezeki diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Panginten sadayana Pak Dr. Widad cekap sakitu mintennya. Cekap sakitu. Atur nuhun luar biasa. Nyungkeun waktos mungkin dina enjing atau pageto kanggo kemplaan khusus kanggo panitia anu bade direkrut sareng sajabina pengen Pak Dr. Momon dan kita akan bentuk panitia tingkat provinsi. Nah, ya insyaallah kita akan internal nanti
Cekap Pak Haji Munib, Pak Ketua, Pak Waka, Pak Bentuknya, cekapnya. Bapak Ibu, terima kasih hatur nuhun kepada semua pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Barat, Bapak Ketua Pokjawas Kabupaten Kota, Korwas MI MTS se-Jawa Barat, dan pengawas MI MTS dan Aliyah se-Jawa Barat. Kita tutup acara rakor pada malam ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.